22. Hari ini tanggal 22 Februari, alhamdulillah sudah rilis satu buah single perdana aku, Candu Dalam Rindu. Ini single religi yang memang berkolaborasi dengan Ustazah Muna Al-Munawar dan juga Karisna Oris. Ustazah Muna Al-Munawar yang menulis liriknya, Karisna Oris yang mengkompos musiknya dan menyanyikannya. Di balik akhirnya Kak Tantri mau menyanyikan lagu ini, gimana sih Kak? Awal kali akhirnya kepengen bawain lagu ini tuh karena memang jadi pernah satu event dengan di eventnya Ustazah Muna Al-Munawar, itu di event The Power of Love, itu aku diajak untuk nyanyi dadakan. Ini lagu baru yang memang beliau ciptakan, terus aku kayak tersentuh gitu, kayak ini lagu kok enak ya, maksudnya maknanya tuh dalam banget. Buat aku yang menyanyikannya aja kayak ini menjadi lagu pengingat aku untuk rindu sama Rasulullah gitu. Dan ini aku yang minta gitu, aku yang minta boleh nggak ya Ustazah kalau misalkan lagu ini aku bawain gitu, tidak dengan kotak karena memang genrenya tuh sangat berbeda sekali dengan kotak gitu. Akhirnya ya tergeraklah untuk yaudah deh tahun ini aku bikin single religi untuk si lagu ini, karena lagu ini bener-bener indah sekali untuk dibawakan, dan aku pengen bukan hanya majelisnya Ustazah Muna Al-Munawar aja yang denger lagu ini, aku pengen semua orang yang mungkin kenal aku gitu itu bisa tahu lagu ini, bisa lebih luas lagi, manfaatnya lebih banyak lagi. Depan dari kotak sendiri seperti apa mungkin Kak? Dari cara berkotak mungkin seperti apa ketika Kak Tantri tahu? Support dari teman-teman kotak, jadi waktu pas lagi ini mau rilis tuh aku minta izin sama mereka, boleh nggak tahun ini kotak tahun ini ada ngerilis single religi nggak sih, kata anak-anak belum siap, belum ini segala macam. Oke, kayaknya aku mau rencana ngerilis single religi, ini memang purely nggak ada embel-embel apapun, karena ini kan memang kita cross label ya, kalau ngomongin bisnis kan label apa segala macam, tapi memang niatnya untuk lillahi ta'ala, jadinya anak-anak gimana izinnya atau enggak, dan alhamdulillah anak-anak ya kalau memang untuk amal jariah lo ya silakan lah, kan imbasnya juga ke kotak juga, jadi ya alhamdulillah mereka support sekali, labelku juga support banget. Tapi ketika akhirnya menyanyikan lagu ini ada tekanan dalam artian dengan liriknya, lo nyanyiin cara mungkin tidak sebebas dan selepas kotak gak sih, karena kan ini lagunya kan lagu Indayu gitu loh ya, dengan kotak yang keras, gimana Mbak? Kalau lagu Candu Dalam Rindu kan ini memang karena liriknya yang membuat itu adalah Ustazah Muna Al-Munawar, jadi aku di sini terbebaninya justru bukan dengan melodinya, terbebaninya dengan lirik-lirik yang memang setiap penggalan itu punya makna sendiri. Seorang pencipta lagu atau pencipta lirik kan mereka punya interpretasi masing-masing. Nah, aku gimana caranya bisa menyampaikan pesan yang tersirat oleh pencipta itu sama gitu, kurang lebih sama lah maksudnya maknanya. Nah itu yang agak lumayan terbebani saat rekaman tuh itu ya, semoga hasilnya bisa memuaskan Ustazah, juga memuaskan para pendengar. Dengan ada lagunya ini mungkin nggak bisa kamu menjadi tantri hijrah sesungguhnya, dalam arti meningatinya akan meninggalkan dunia entertain dan benar-benar ke agama gitu, nggak mungkin menjadi ustadz atau gimana gitu. Wadaw gitu Kak, Wadawnya gitu, mungkin ini titik pula gitu Kak, atau gimana? Ustadz ada wadaw gitu. Gitu. Enggak lah, aku tuh dikasih gini ya, aku mikirnya aku mengikuti beberapa majelis terus akhirnya menyimpulkan bahwasanya aku dikasih anugerah sama Allah punya suara seperti ini, terus juga banyak juga cerita-cerita orang-orang yang akhirnya punya sesuatu, maksudnya punya hidup yang memang jauh lebih baik ketika mendengarkan lagu-lagu kotak yang aku bawakan juga. Itu kayaknya menjadi titik balik aku untuk ya gue cuman mampu untuk bisa bermanfaat melalui suara, jadi kenapa enggak saya menyanyikan lagu-lagu yang memang isinya lebih mengarahkan orang-orang ke arah yang lebih positif. Jadi istilahnya dakwahnya memang tetap lewat musik tapi dengan cara seperti itu gitu. Jadi nggak yang sedikit Ustazah Tantri. Bukan. Tadi sempat bilang dari hasil lagu ini kan ada bayaran kan, dan dirimu tidak menerima royalti apapun dari lagu ini. Itu sendiri memang Mbak Tantri yang mengikhlaskan itu, dalam arti ini untuk Zaria, dalam artian
ya udah ini syiar, gimana Mbak? Kalau mention itu gimana? Gimana ya biar nggak kecelek nih, kita kecelek lagi. Gimana ya? Jadi memang basicnya cerita awalnya itu pas udah kan untuk merilis sebuah single apalagi sendiri itu kan butuh keberanian ya. Jadi buat aku pribadi karena memang ini aku kayak ngerasa gue pengen banget bawain lagu ini, entah itu udah nggak mikirin materinya di belakangnya seperti apa sama sekali enggak. Jadi pengen banget ketika gue nyanyiin lagu ini semua orang banyak yang dengar. Udah inti sampai situ aja gitu. Untuk urusan yang tadi apa segala macam lillahi ta'ala nggak ada. Aku memang udah ngomong juga sama Karisna apapun itu dari royalti digital apalah segala macam itu memang aku tidak mengambil apapun gitu. Memang kalau misalnya pun ada itu dikhususkan untuk syiarnya Ustazah Munawwar. Kemarin juga baru pulang dari umrah juga, apakah ini juga lagu ketika akhirnya lagu ini setelah berangkat umrah apa sebelum berangkat umrah sih Mbak? Mungkin ketika akhirnya ke Madinah atau ke Mekah akhirnya itu juga jadi inspirasi dirimu untuk menghayati lagu ini. Kalau lagu ini memang sudah tercipta sebelum umroh. Cuma pas lagi kemarin umroh tuh sambil dengerin lagu ini ya langsung kayak refleksi lah di situ. Gila banyak banget salahnya selama ini, kemana aja, ngapain aja, apa segala macam. Jadi memang kayak yang tadi saya bilang ada koneksi di lagu ini antara saya ketika saya menyanyikan, mungkin juga teman-teman kalau misalnya memang lagi menyanyikan juga semoga bisa sama gitu, merasain hal yang sama, koneksi sama yang di atas ya lewat lagu ini gitu. Tapi ada itu Mbak, perang batin ketika merasa terbebani dari lirik itu menuju proses recording itu, dari mengenal liriknya segala macam, kan itu butuh waktu ya ke proses recording itu kan berat banget. Kalau perang batin sih nggak ada perang batin, cuman lebih ke saya lebih banyak nanya sama ustazah, ini gimana sih lagunya nih tentang apa, terus bagaimana akhirnya bisa tercipta lagu ini, saya harus apa. Jadi ya lebih ke sana sih. Kalau misalkan kayak beban menyanyikannya ya mungkin karena memang keluar dari genrenya kotak. Tapi kalau yang beban banget sampai perang batin sih enggak. Selain Ustazah dan Mbak Uri, ada yang lain nggak yang dijadikan sharing yang berperan untuk di single ini? Maksudnya? Yang buat sharing lagu ini harus bawakan seperti apa selain Ustazah tadi? Oh, nggak ada, hanya Ustazah aja. Hanya Ustazah sama Karisna. Oh, tapi ya. Di luar dua orang itu nggak ada? Nggak ada. Dari apa sih pesan yang disampaikan Ustazah sendiri ketika sharing itu, apa yang disampaikan dan akhirnya terbentuk sama Kalanti? Iya tadi Ustazah bilang, tadi ada pesan terakhir Ustazah bilang kita hidup cuma sekali, ya kenapa nggak kita berusaha kasih manfaat buat orang banyak dengan lagu ini, dengan kita terus-terusan menanamkan rindu kita sama Rasulullah, menanamkan rindu kita sama Allah. Urusan dunia tuh sepele kok, kalau misalkan memang kita bisa balik lagi sama Allah gitu, mintanya sama Allah, udah nggak usah mana-mana, mintanya sama Allah aja gitu. Jadi memang entah kenapa ya Ustazah mungkin ngeliat aku saat itu memang lagi kosong banget, jadi ada lirik-lirik penggalan lirik yang memang itu kayaknya itu buat gua gitu. Ya itu. Di part apa? Nah, di part apa dalam lirik? Di part apa, bagian apa di lirik itu? Lirik awalnya apa? Jiwa yang kosong dan hampa, lelah tak berdaya, gelisah tetap bernyawa. Jadi aku tuh masih punya nyawa, tapi kok kosong ya gitu. Banyak banget ngerasa ini gue nih beban gue banyak banget sih di dunia, padahal kalau misalkan diambil dari jauhan ya lo nggak ada apa-apanya gitu. Masih banyak juga yang ngerasain hal kayak gitu. Kenapa lu nggak minta sama Allah aja sih? Kenapa nggak minta sama Allah aja gitu. Jadi ya itu yang kayak aku lagi ngomong sama diri sendiri, lagi ngomong sama Allah melalui lagu ini. Tapi kalau melihat Ustazah Muna itu apakah seperti apa, memang menjadi bagian dari majelis lainnya Ustazah atau tim hadir? Pertama kali ngelihat Ustazah Munawwar itu saya segan untuk melihatnya. Jadi
Jadi saking memiliki cahaya yang kayak pembawaan beliau menenangkan gitu, khususnya untuk aku yang memang musisi yang memang Sirina lewat dulu ya. Ya, apalagi buat aku yang musisi yang memang kadang-kadang kan pengennya yang agak nggak mau yang terlalu kaku gitu loh. Nah, ngeliat Ustazah Muna tuh kayak menyentuh kalbuku tuh langsung kayak cep, masuk aja di logika aku masuk, terus juga di di batinku juga masuk, jadi ya semuanya connected aja sama Ustazah. Tidak rutin Dibilang rutin kan memang duniawi, saya masih kesini manggung ya mas, jadi ada beberapa kali lah saya ikut. Mbak Tantri setelah mengikuti kajian, ada ngaruh nggak ke bermusik juga, mungkin jadi menciptakan lirik yang secara tersirat tuh mengandung makna atau seperti apa? Kalau ngomongin kajian kan itu lebih ke batinnya masing-masing ya, tapi kalau misalnya saya sih ngerasa ya kalau sudah posisi yang sekarang sebisa mungkin lirik-lirik ataupun lagu-lagu yang diciptakan minimal memiliki manfaat untuk orang banyak. Terlepas dari itu lagunya kan kalau ngasih manfaat kan nggak mesti lagu-lagu yang ada bahasa Arabnya atau apa, tapi ada beberapa kata-kata yang bisa dipilih untuk bisa memberikan semangat, itu kan juga salah satunya bermanfaat untuk orang banyak, seperti lagu-lagu kotak. Jadi promo kotak ya. Buat tadi abis selepas ini mungkin kotak akan ada apa lagi? Kotak ngapain ya? Kotak masih manggung aja mbak, masih manggung, terus juga nanti rencananya akan ada konser. Akan ada konser, kemarin kan sempat ke postpone yang konser H6, jadi rencananya di tahun ini akan ada konser, tapi ini kayak di konser lah, insya Allah di tahun ini aja. Oke, Oke, makasih Ustazah.